detik ini bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Amin. Tetapi karena Yesus adalah satu-satunya yang menjadi pelindung kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan hanya mau untuk menyenangkan hatinya pada saat ini. Mari kita berikan hati kita, mari kita tenangkan hati kita di hadapannya. Mari kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Kembali kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, hingga kami terus merasakan kasih setia-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami, setiap pekerjaan tangan kami, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami dapat balas Tuhan, apa yang bisa kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Engkau telah rela mati sehingga kami bisa menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini tak lepas dari hadapan-Mu. Ampuni kami Yesus. Mari saudaraku, mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Mari kita katakan Yesus Engkau baik. Engkau telah amat baik buat pribadi kami Tuhan. Engkau telah amat baik buat hidup kami Yesus. Mari kita bersuara kita. Mari kita sembah Tuhan. Katakan Engkau
buat kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Semua hari ini Tuhan, kekuatan baru selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak henti-hentinya selalu kami bersyukur untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin lagi bersorak memuji meninggikan nama-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ingin lagi bersorak bagi Tuhan, mari kita sama-sama keterangan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya bantu berdiri. Mari kita serukan bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ayo lebih semangat lagi bagi Tuhan. Mari kita serukan nama Yesus. manusia, tetapi kita juga selalu dikecewakan
tetapi Yesus yang selalu ada dalam hidup kita, yang tak pernah meninggalkan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Amin. Sebab Yesus adalah menara yang kuat, benteng kota perlindungan kita. Haleluya. Masih lagi memuji Tuhan. Amin. Mari kita katakan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Mari kita bersorak dalam Tuhan. Masalah dalam hidup kita, tetapi kita berlindung di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku. Pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita kabulkan persembahan kita kepada pelayan Tuhan. Kami undang untuk hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati-hatinya sekali selalu bersyukur kepada-Mu, terlebih buat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami apa yang kami berikan. Terlebih kami rindu apa yang menjadi firman Tuhan, pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati yang memberikan persembahan Tuhan 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan adalah pembantu. Tuhan adalah pembantu, takkan kekurangan aku. Dia memainkan aku di padang yang berumput hijau.
kasih Yesus. Engkau baik, terlalu baik. Kalau nyawamu saja kau berikan sebagai tebusan dosa bagi kami. Kami terlalu percaya. Yang lainnya Tuhan tambahkan bahkan bagi kami. Selama kami mau tetap percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat hari ini kami boleh merayakan kemenangan-Mu. Kemenangan Tuhan adalah kemenangan kami umat yang percaya. Untuk itu kami selama hidup mau bersorak-sorai, memuji-mujikan Tuhan sebagai deklarasi kami kepada Tuhan yang sudah menang dan kemenangan itu menjadi milik kami orang. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu supaya kami tetap teguh menjalani hari-hari kami dan kami tetap dapat menyatakan kuasa kemenangan-Mu di mana saja kami berada dalam segala situasi kondisi. Terima kasih karena kami tahu Yesus tak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu ada bersama dengan kami dan Yesus selalu setia memberi kami jalan keluar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan mengurapi hati, pikiran kami supaya firman-Mu itu jatuh di lahan yang subur itu hati kami, sehingga firman itu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bersabda bagi kami, kami siap mendengarkan. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama kita katakan amin. Selamat Paskah buat kita semua. Paskah, kemenangan, berita kemenangan. Berita bahwa Tuhan sudah melewatkan kita, melepaskan kita dari, bukan hanya dari persoalan-persoalan yang kecil, dari hukuman maut. Tuhan sudah lepaskan kita dari sana. Ketika kita menyadari bahwa Yesus sudah melepaskan kita, sudah membebaskan kita dari belenggu maut, kiranya roh kita itu tidak pernah padam untuk memuji-muji Tuhan. Apapun persoalan yang kita alami, yang setuju katakan amin. Amin. Ya, jangan aminnya hanya ketika waktu baik-baik saja. Mungkin orang dapat berkata, Yesus baik ketika keadaan baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika kita mengalami persoalan? Dapatkah kita berkata tetap Yesus itu tetap yang terbaik? Saya mau belajar selalu menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya mengajak kita semua untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan itu. Karena ketika kita belajar menggenapi firman Tuhan, kita dimampukan Tuhan, kita dikuatkan Tuhan, kita disanggupkan oleh Tuhan melewati semua persoalan itu. Bagaimana dikatakan dalam Roma pasal 28 ayat 35? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Bukan ini renungannya ya. Saya ini hanya penindasan, kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya. Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat di Roma, mendeklarasikan kuasa kemenangan Yesus itu kepada jemaat di Roma. Bukan hanya di jemaat di Roma, kepada kita juga. Supaya kita dapat berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terlalu gampang bagi kita mungkin mengucapkan, Yesus engkau baik, Yesus kau kekasih jiwaku, aku mengasihimu Yesus. Mungkin terlalu gampang bagi kita mengatakan itu ketika keadaan baik-baik. Tapi sanggupkah kita mengucapkan Yesus itu baik ketika kita mengalami persoalan? Sehingga untuk itulah Rasul Paulus mengajak setiap orang yang percaya untuk dapat mendeklarasikan firman ini. Artinya tidak ada satupun yang sanggup memisahkan saya dari kasih Kristus. Karena ketika kita mengasihi Kristus, terlalu banyak cara Tuhan memampukan kita melewati setiap persoalan. Dan terlalu banyak cara Tuhan mencukupkan segala
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi jangan hanya mengucapkan, tapi mari kita belajar mempraktekkan. Sampai sejauh mana kebenaran firman itu terjadi dalam hidupku. Boleh saya banyak sedikit ya. Selama saya mulai terlibat dalam pelayanan, mulai dulu berbahasa Paat, ambil konektor, ya, WR atau singer, itu setiap kali mau tiba jadwalnya iblis itu selalu menggoda, selalu menghalangi dengan cara-caranya. Waktu minggu lalu, saya itu, hati saya ini udah terlalu cantik kan, ya, tetapi saya nggak pernah malu. Nggak pernah malu menyatakan bahwa kaki saya ini terlalu cantik. Saya hanya bersyukur masih ada orang lebih cantik kaki dari kaki saya ini, tapi tetap bersuka cita. Puji Nick tidak punya kaki, tapi bagaimana dia memberitakan kerajaan Allah kemana ke ujung dunia, ke seluruh penjuru dunia. Saya tidak pernah puji Nick yang tidak punya kaki. Minggu yang lalu kaki saya itu sakit. Sulit sekali saya mengangkatnya bergerak. Sehingga bapak bilang, udah lama tahu sama, kebetulan saya jadwal saya singer, tahu sama mama ikut melayani, tahu sama mama ikut latihan. Saya katakan tidak. Untung aja saya nggak bilang seperti Yesus membilang kepada Petrus, penyalah kau iblis. Ya, karena saya tahu nanti ada orang yang sakit hati, dan saya katakan Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Masa kan hanya gara-gara ini aja? Saya tahu ketika saya siap, Tuhan ampunkan. Saya nggak akan jatuh, saya nggak lemah, percayalah saya katakan. Puji Tuhan. Dari mulai pelayanan sampai habis, selesai, dikuatkan saja. Dan waktu mulai hari apa ya? Ya, hari Senin. Apa jatuh sakit? Saya katakan, iblis, kau coba menghalangi saya dengan cara yang lebih berat. Sampai semalam sebenarnya kan sudah sepakat Pak Gembala yang bawa renungan di hari ini. Tapi saya katakan, jadwalku tidak boleh ku lepaskan. Karena Tuhan juga gak pernah melepaskan kasih dari hidupku. Saya katakan, gak boleh saya lepaskan begitu saja. Bukan karena saya pintar, tapi saya hanya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kedahsyatan kuasa kemenangan Tuhan di dalam hidup saya. Satu lagi, sebelum masuk dalam firman-Nya, tadi malam, sudah 2 malam ini ya, itu Bapak itu ada aja tingkahnya ketika malam mau tidur, seperti gelisah, sehingga waktu pagi semalam tensinya naik lagi, sehingga saya katakan mau panjang umur, mau cepat pulang dari sini, buang semua pikiran-pikiran yang nggak baik. Kalau ngobrol seperti ini saya tinggalkan nanti, saya katakan. Tapi hanya dari bibir itu saya tidak akan tinggalkan dia. Ya, saya tidak tinggalkan dia. Walaupun saya sekarang ini saya tinggalkan di rumah sakit, ya, tetapi ada Lisa yang jaga. Dan tadi malam lagi, begitu lagi sampai saya menangis. Ini kepala saya sudah ini sakit sekali karena saya kurang tidur. Terkadang kamu ada sampai kadang-kadang habis setengah 1 baru pulang. Jadi saya kurang tidur. Dan tahu saya juga kalau mulai baru aja nanti terlena seberapa menit saja. Permisi, ada yang kabin. Macam mana lagi tidur? Nanti dekat mana? Ini sudah naik. Waktu di tensi saya juga sudah naik tensi saya. Dan saya biasanya standar saya itu tensi saya yang normal itu 110 per 80. Kemarin sudah 130 per 30 per 90. Biasanya kalau saya udah segitu tensi saya sudah guling-guling. Saya katakan, Tuhan, iblis mulai menggoda. Selesai kalian. Selama Yesus yang kusembah, iblis, kau yang selesai, bukan aku. Kemudian saya nggak tahu, hampir putus, hampir putus akal menghadapi. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya duduk, saya diam, saya berdoa. Itu aja. Sama siapa saya mau mengadu? Gak mungkin saya panggil lagi orang dari malam begitu. Saya hanya mengadu kepada Tuhan.
persoalan dalam hati. Ya, saya apain? Tanah saya dibuang. Aku salah apa? Saya nangis betul, tapi saya nggak mau. Nanti karena nangis tentu pikiran tambah sakit dari situ. Itu pegang sekali. Saya berdoa, saya tinggal ya, saya pasang rapi-rapi semuanya, saya tinggal. Saya tidur di sofa, saya tidur di situ, nyenyak sampai pagi, puji Tuhan. Tempat bangun, lalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi mau mendeklarasikan firman Tuhan Roma 8 ayat 35 ini, apa yang dapat memisahkan kita? Kasih Kristus. Ketelanjangan, kelaparan, sakit, penyakit, tak satu pun, bukan hanya di sini. Tapi mari kita coba belajar melakukannya. Dan seperti nyanyian tadi, kita buat iblis. Kalau saya nggak mau, dia bilang gemetar. Kalau gemetar, dia gemetar, habis itu nanti segar lagi. Siap kita buat iblis binasa. Binasa, harus binasa. Kalau hanya sekedar gemetar, nanti pasang lagi. Kalau udah tidak binasakan, Randi dia datang. Di teleponnya, Jadi baiklah sebagai pendahuluan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Kita mau memperingati kebangkitan Yesus sebagai membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah hidup dan menang. Amin. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 4. Ya. Kalau sudah dapat, kita katakan yes. Yes. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cacat, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Demikian jawab judulnya pengharapan, iman dan kasih. Ini judulnya ini ada tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggal yang ketiga ini dikatakan iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar di 1 Korintus 13 itu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah Yesus itu sendiri, Tuhan kita itu sendiri. Itulah kasih. Jadi kalau kita mengatakan kita orang Kristen, orang percaya, satu hal perlu kita sadari. Kristen artinya pengikut Kristus, meneladani hidup Kristus. Artinya harus hidup di dalam kasih. Kasih itu bukan hanya diucapkan di bibir, tapi dilakukan dengan tindakan. Dan untuk mengasihi itu bukan tunggu dulu kaya. Dan untuk membagikan kasih itu bukan hanya dalam tanda petik, dalam bentuk materi. Dalam banyak cara kita dapat membagikan kasih. Lewat apa yang ada pada kita. Bukan hanya ditandai dengan banyaknya materi, tapi banyak cara. Di sini dikatakan terpujilah. Siapa yang terpuji? Yesus Kristus. Ada tiga makna ataupun pernyataan yang mau kita tanamkan dari firman ayat 3 ini tentang Yesus Kristus. Di sini katakan terpujilah Allah. Pertama, Yesus itu adalah sebagai Allah kita. Terpujilah Allah. Allah yang berkuasa. Sebagai yang kedua, sebagai Bapa. Terpujilah Yesus sebagai Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan
pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang berkuasa, Bapa yang penuh kasih. Ketika di tengah keluarga orang punya Bapa, ya, tapi yang tidak punya Bapa kali jangan merasa tersinggung atau bagaimana ya. Yang pastinya kita ada di dunia ini karena ada Bapa kita. Amin. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Soal berangkat bapaknya itu duluan, itu semuanya antri, kita semua juga nanti berangkat kok. Nggak ada yang tinggal di dunia ini. Ya. Artinya ketika kita ada di dunia ini, kita semuanya akan ada Bapa. Ya. Ketika seorang anak ada Bapa di sampingnya, dia merasa tenang, dia merasa aman. Demikian Tuhan mau. Kita juga merasakan ketenangan ketika kita punya Bapa. Sebagaimana pujian kita tadi, Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita mengalami persoalan, ada Allah Bapa dan Tuhan kita yang tadi dikatakan mencukupkan. Gembala itu menuntun. Dikatakan kalau di Mazmur 23 itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia menuntun aku dan menyediakan hidangan bagi. Sungguh luar biasa ketika kita mempercayakan hidup kita untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus dan tergenapilah firman Tuhan itu. Tak kekurangan orang yang mempercayakan hidupnya untuk digembalakan oleh Tuhan. 6 hari kami sudah di rumah sakit. Tak ada satu pun yang kurang bagi kami. Bahkan kami bisa memberkati lewat orang memberkati kami. Banjir tak kekurangan, makanan buah tak kekurangan. Kami bisa berbagi, bisa berbagi. Sehingga ketika saya katakan itu luar biasa ya Mak, di dalam penderitaan pun kita bisa memberkati. Inilah ketika kita mempercayakan hidup kita, menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di tengah keluarga kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat-Nya yang besar, kasih karunia-Nya yang besar, bukan kecil, bukan setengah-setengah, besar, tak terhingga, tak terukur. Firman tidak mengatakan tak terukur. Betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih kita kepada Tuhan. Tapi siapa yang sering membatasinya menjadi kecil? Kita. Tuhan tak pernah membatasnya. Kita yang ragu, yang setengah-setengah percaya, yang hanya mau, yang bisa berkata Tuhan itu baik, waktu baik-baik. Tapi ketika kita selalu mendeklarasikan, ya sedikit saya ya, waktu hari Senin, Bapak bangun, dia naik di atas, berdoa, turun, ya. Saya bilang kenapa? Kok mau mirip-mirip kaki kita, Pak? Janganlah, saya katakan gitu. Kemudian singkat cerita, ya tidak bisa berjalan lagi. Bisa berjalan. Saya telepon Pak Gembala, sebentar Pak Gembala belum datang. Saya nangis di dapur. Apa yang saya bilang? Nangis saya bukan meratapi atau mengasihani diri saya, tapi yang saya bilang, Tuhan, kasih aku kekuatan, kasih aku ikhlas menerima semua ini, kasih aku kesabaran untuk tetap setia merawat Bapak ini, apapun keadaannya. Aku mau tetap bilang Engkau baik Tuhan. Aku gak mau jadi seperti istri Ayub yang hanya mau berkata Tuhan itu baik hanya waktu baik-baik. Tapi apapun yang Tuhan izinkan, semua atas sepengetahuan Tuhan. Karena itu Tuhan, aku percaya Engkau memampukan aku. Amin. Udah cepat-cepat saya halap air mata saya karena nanti iblis datang lagi menggoda-goda. Katanya, tengok kau, habislah kalian, anakmu tidak ada sini. Itu mulai datang. Ada Tuhanku lebih dari segala-galanya. Dan terus terang sampai hari ini, oleh karena pemilihan Tuhan saya masih kuat. Dan semalam
Ya, kan sebetulnya hari Kamis itu kami sudah mau pulang. Ya, tetapi karena ada lagi obat yang lebih baik, proses tepat penyembuhannya, akhirnya saya minta penambahan resep untuk 3 hari, mulai Kamis sampai Sabtu, proses malam pulang. Ya, jadi saya bangun cepat. Memang itu sudah menjadi suatu kehausan bagi saya selalu untuk duduk diam di kaki Tuhan mengucap syukur, karena saya rasakan dengan apa bisa aku balas kebaikan Tuhan. Jadi selalu bangun cepat dari awal, sampai perawat juga ketika dia datang, ibu cepat sekali bangunnya ya, dia sudah biasa gitu. Ya. Kemudian saya bersaat teduh, saya katakan, Tuhan, kami mau pulang. Tapi kalau kami pulang, aku nggak ngerti nanti gimana, apa maunya Bapak ini, karena Bapak ini nggak bisa bicara. Untuk itu Tuhan, aku meminta kepadamu, berilah dia supaya bisa berbicara. Karena bagiku, Tuhan itu yang ku kenal Allah yang dasar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Orang mati aja Tuhan bangkitkan. Saya ngomong begini sama Tuhan, orang mati aja Tuhan bangkitkan. Orang lumpuh Tuhan buat berjalan, orang buta Tuhan buat melihat. Apalagi dengan penyakit Bapak ini, gak ada apa-apanya, gak terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukan ini, saya katakan. Kemudian saya iman, saya katakan, saya deklarasikan, Bapak bicara, Bapak pasti bicara. Selesai, saya kasih dia sarapan. Kemudian sebelum sarapan kami berdoa, kami beribadah. Meskipun kami di rumah sakit, kami tetap beribadah pagi. Ya, ibadah. Kemudian selesai ibadah, saya kasih sarapan. Selesai semua, kasih makan obat. Ya. Kemudian saya selalu memandikannya dengan kain basah. Karena bisa saya angkat ke kamar mandi. Ya, selalu saya mandikan dengan kain basah. Ketika saya kelap-kelap, dia katakan satu kalimat, sudah. Sudah. 9.30. Dia mulai bicara. Kemudian saya belum telepon siapa-siapa. Saya langsung telepon sorga. Bersimpuh di kaki Tuhan, berterima kasih. Saya menangis. Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau mendengar doaku, menjawab. Dan aku sudah terima. Terima kasih Tuhan. Dan aku mau suara Bapak dipergunakan untuk memuji Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan sudah balikkan suaranya. Aku mau Bapak memuji Tuhan, memberitakan firman-Mu, memberitakan kebesaran-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun dia ada. Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana terharunya, bagaimana sukacitanya, dan suara itu begitu jelas, tidak celak-celak, jelas. Kemudian saya ajak menyanyi, Bapak Engkau baik, menyanyi, Bapak Engkau baik. Kemudian selesai itu saya tanya, siapa namamu? Dia sebut. Apa margamu? Dia sebut. Siapa istrimu? Dia sebut. Apa marganya? Dia sebut. Kemudian saya tanya, berapa anakmu? 3. Siapa yang paling tua? Dia sebut Priska. Nomor 2 siapa? Perantin. Nomor 3 siapa? Erni. Kok Erni? Kok Erni yang nomor 3? Oh ya, Cynthia. Priska tinggal di mana? Bogor. Franklin di mana? Jakarta. Cynthia di mana? Maroke. Agak tertarik dengan Maroke. Selesai itu, baru saya selesaikan. Karena belum selesai tadi ngelapnya, baru saya selesaikan. Sambil saya bernyanyi-nyanyi, nggak tahu siapa yang mau telepon. Itulah kenapa saya mau memberitakan ini, menyaksikan ini. Saya mau mengajak kita, ketika kita berbeban berat, jangan duluan panik kemana-mana. Dan jangan dulu cari-cari persoalannya, cari salahkan siapa-siapa. Carikan irisan, carikan putih. Kau usah cari itu dulu.
Cari Tuhan dulu. Berdoa, lipat tangan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Harus kita imani. Kita imani. Dan saya juga terlalu percaya. Semalam kami sudah mobil sepakat sama Pak Gembala di kursi roda. Harganya lumayan Pak. Tapi saya tetap berdoa juga. Dan Pak Gembala datang katanya, kita berharap nanti Bapak tidak lama. Jadi gak perlu kita begitu. Jadi itu apa? Sayang nanti. Kenapa sama pikiran kita Pak Gembala? Saya katakan begitu. Bukan sayang uangnya. Tapi kami hanya mau mendeklarasikan firman itu. Bukan sayang uang, tapi mau menyatakan firman itu. Dan juga mau melatih Bapak supaya jangan terlena dengan keenaan-keenaan itu. Nah, supaya juga dilatih. Karena terkadang ya, maaf ya, barangkali laki-laki memang begitu. Kalau udah ada di samping memperdulikan sekali, ilah usah apa manja. Atu asa manja kan bagaimana ya? Manja sah. Jaga atu. Manja ke atu. Jadi dalam hal ini, ya nggak boleh terlalu kita manja, harus kita latih. Saya juga, ya bukan hanya saya mengatakan, saya latih terus. Bapak begini terus saya katakan, kemudian kakinya juga saya angkat, saya bermain begini. Cepat prosesnya. Jadi rahmat Tuhan yang begitu besar. Saya katakan, Tuhan, Engkau kerja nggak setengah-setengah. Engkau kerja tuntas, tapi Tuhan masih mau melihat. Aku percaya sungguh-sungguh enggak. Saya katakan, Tuhan, kalau itu siapa aku pasti kita percaya. Bapak pasti jalan. Itu saya katakan. Soal kapal roti itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Itu urusan saya percaya dan melakukan bagian saya. Saya nggak perlu atur Tuhan melakukan urusannya. Urusan saya melakukan bagian saya. Selebihnya yang saya tak sanggup saya serahkan sama Tuhan. Mari dengan demikian kita belajar kebangkitan Tuhan. Kita juga harus bangkit dari cara hidup kita yang selama ini. Meninggalkan semuanya itu. Yesus bangkit dan hidup dan menang. Dan kuasa kemenangan itu sudah diberikan kepada orang yang percaya. Dan kita adalah orang yang percaya. Amin. Kita lanjutkan ayat 4. Ya. Dikatakan ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, kalau kita baca di versi lainnya, 1 Petrus 1. Saya baca saja dari 3 ya, di versi lain. Dengan Allah hidup, segala kemuliaan bagi Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya yang tidak terbatas telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali atau sudah untuk meninggalkan segala kehidupan kita yang lama, dilahirkan untuk hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kemenangan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya kasih tema khotbah saya siang hari ini. Kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan bukan hanya untuk hidup saat ini, saat sekarang ini, tapi pengharapan untuk terus hidup setelah kita tidak ada di dunia ini. Kalau kita hanya di dunia ini saja berharap kepadanya, terlalu sia-sia kita percaya kepada Yesus. Tapi kita berpengharapan ketika kita hidup, dan kita juga punya pengharapan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Untuk itu, lakukanlah apa yang masih Tuhan percayakan selama kita hidup, dengan tidak bersungut-sungut. Dan itu termasuk doa saya ketika Bapak mulai drop, kasih aku hati yang tidak bersungut-sungut. Kasih aku hati yang ikhlas
dan tetap setia, sabar seperti engkau sendiri, setia, sabar menanggung semua penderitaanmu sampai selesai, sampai Tuhan berkata sudah selesai. Sudah selesai artinya Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Untuk itu jangan lagi kita kembali kepada cara-cara hidup kita yang lama, mengikuti kehidupan dunia ini. Tetap ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, harapan untuk apa? Katakan di sini untuk menerima, ya, pengharapan pertama untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu? Kita diangkat menjadi anaknya, anak Allah yang berhak menerima warisan. Bukan warisan yang di dunia ini, tetapi warisan yang kekal, itu kehidupan yang kekal, yang tidak bisa kita bayar dengan apapun itu. Ini di sini dikatakan, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Ya, keluarga Allah, itu tadi saya katakan anak Allah dari keluarga Allah. Ya. Sekarang kita hidup dalam pengharapan akan hidup kekal. Ya, hidup kekal. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kita juga harus bangkit dari hidup kita yang lama. Tinggalkan seperti apa kata Rasul Paulus. Dulu apa yang menguntungkan bagiku, sekarang telah kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Hendaknya kita juga demikian. Pengenalan kita akan Kristus tidak membuat kita rugi. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enak, batil-batil, si mana tua, si mana rokok, si mana yang banyak lagi. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan kita sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan mulut juga bukan untuk merepek-repek, tapi untuk memuji Tuhan, untuk membangun, untuk menasihati. Mempergunakan tangan, karena dikatakan persembahkan seluruh anggota tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Tangan bukan untuk menampari, kasih rakigai sama yang lemah, tetapi untuk menolong, untuk memberkati, untuk memberi dengan sukacita. Kaki bukan untuk menyepak, tetapi kaki kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kita pergi datang beribadah, mengajak teman beribadah, dan yang semuanya, pikiran, mata, telinga, semuanya kita butuh untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Ya. Menerima warisan yang kekal karena sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan warisan itu tidak seperti warisan yang di dunia ini, yang binasa, yang bisa rusak. Tapi ini dikatakan yang tidak, suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar. Di surga tidak ada bisa mencemarkan, tidak dapat cemar. Oh, tapi kan saya masih di surga. Ya, pengenalan kita akan Tuhan tidak akan membuat kita tercemar oleh dunia ini. Cinta kasih Tuhan kepada kita, ketika kita sadari dan kita tanamkan di hati kita, tidak akan bisa kita tercemar juga dengan dunia ini. Ikut-ikutan. Seperti warisan kita tidak bisa tercemar itu. Selama kita hidup ini juga, mari belajar kita tidak tercemar. Yang tidak dapat tercemar, kemudian dan yang tidak dapat layu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa layu, bisa berlalu dan binasa. Tapi di surga kekal, tidak layu, tidak cemar, tidak binasa. Dan kemudian dikatakan yang tersimpan di surga bagi siapa? Bagi kamu dikatakannya, bagi kita semua. Merindukan mendapatkan itu, mari hidup di dalam kebenaran. Mari hidup terus, hidup di dalam seturunan kata firman Tuhan. Satu hal lagi saya mau tambahkan dari Roma pasal 6, ya, untuk menjadi suatu
peneguhan bagi kita tentang kebangkitan Tuhan. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sampai situ dulu. Kalau kita mengaku kita sudah dibaptiskan dan bangkit, kita tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang lama. Seperti Yesus dikatakan di sini ya, Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, sudah dikuburkan dosa-dosa kita ketika kita dibaptis. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita yang sudah mengaku kita hidup di dalam Kristus. Omong kosong kalau kita bilang kita hidup dalam Kristus, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang ditentukan firman. Dan selanjutnya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya apa? Kita yang sudah menerima, mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang sudah mati bagi kita. Tuhan juga mau kita hidup untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Untuk memuliakan Tuhan ini untuk hidup selama-lamanya, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Makanya tadi dikatakan 1 Korintus 6:20 itu persembahkan seluruh kehidupan kita ini. Sini, ya, seluruh kehidupan kita ini, ya, kita persembahkan untuk Tuhan. Sini sarumah, terlalu lelah ya, sehingga mengantuk. Ya, itu kita mau hidup. Hidup kita sudah ditebus, bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana, dengan darahnya. Kebangkitannya membuktikan dia hidup, membuktikan dia menang. Dan selama kita hidup, kita juga mendeklarasikan sebagai kita pribadi-pribadi yang menang. Bukan menang karena kita paling kaya, paling pintar, paling tinggi jabatannya, tapi karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kemenangan Yesus sudah diberikan kepada kita. Kuasa kemenangan itu sudah dicurahkan bagi kita. Bagi kita yang menerima, terimalah itu di dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Maka kita berkuasa selalu membinasakan. Jadi saya rindu juga kalau kita nyanyikan bukan lagi iblis dimentak, tapi iblis binasa. Kebangkitan Yesus memberi kita hidup berpengharapan, bukan hanya saat kita ada di dunia, tapi berpengharapan juga ketika kita mati ada bersama dengan Tuhan di Firdausnya, menerima warisan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan Tuhan. Kita angkat pujian sebab dia hidup ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya. Mari kita dengan semangat menyanyikannya, kita deklarasikan sebab dia hidup. Ada hari esok.
Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya dan beruntungnya kami memiliki Bapa, memiliki Allah yang hidup seperti Yesus yang sudah membayar lunas hutang dosa kami dengan karya salibnya. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kami Bapa, dan menyadarkan kami betapa dasar dan luar biasanya kasih-Mu bagi kami. Engkau rela mati demi menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengalahkan maut itu, kematian itu, dan bangkit. Dan hari ini kami merayakan kemenangan-Mu, bersukacita, bersorak-sorai. Sebab kuasa kemenangan itu juga kami terima sebagai anak-anak-Mu. Bahkan kebangkitan-Mu Bapa, bagi kami yang percaya, kami akan beroleh warisan yang kekal di Firdaus-Mu kelak ketika kami tiba waktu bagi kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami mau senantiasa Bapa mendeklarasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kami dan memuliakan Engkau, sehingga setiap orang yang menyaksikan kehidupan kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tak pernah berhenti berkarya, membuat roh kami terus menyala di dalam mengiring Engkau, di dalam mengasihi Tuhan, dalam memuji-muji dan memuliakan Engkau sepanjang kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini, besok, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi kita yang percaya, mari bersama kita berdoa. Amin. Hari Paskah. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya rindu lambaikan tangannya yang sudah mengalami kemenangan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita angkat pujian kita, pemenang di dalam Tuhan. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kumenang. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sambil kita akan mendengarkan kegiatan sebentar. Salam Ibu, masih ada sukacita. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu, sebelum selesai nanti pada ini, jangan langsung pulang, karena ada telur Paskah. Ya. Jadi telur Paskahnya nanti ada 2 per orang, bukan per keluarga. Jadi ada 2 per orang. Jadi telur ini nanti Bapak Ibu, kalau sudah sampai di rumah, dijadikan lato-lato Bapak Ibu ya. Karena 2 1 orang. Jangan pula nanti dijadikan lato-lato di rumah, tapi untuk kampung itu ya, karena sudah dimasak. Sudah ya. Oke. Dan kemudian besok Bapak Ibu kita tidak beribadah di tempat ini. Ya mungkin di sektor lain ada kebaktian, tapi untuk besok di sini tidak ada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan jadwal kegiatan sepekan. Nanti malam ada doa pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya hari Selasa, Konseil Umum di gereja ini pada pukul 8 malam. WA-nya Saudari Angel, korbannya Pak Gembala. Selanjutnya hari Jumat, Konseil Youth, tepatnya di rumah Devi. WA-nya Saudara Elisa, korbannya Ibu Nafis Kajai. Hari Sabtu latihan ibadah raya di gereja ini pada pukul 7:30 malam. Yang menjadi pelayan hari Minggu tanggal 16 April. Pengkhotbahnya Pak Gembala, WA-nya Ibu Narkatila Banua, singersnya Ibu Nadevi dan Saudari Kristiani Banua. Tamurin, musik tim Sulafide, kolektor Bapak Maina Paulin, operator listrik Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Saudara Dariati dan Angel. Pembawa syafaat Ibu Nafis Kajai hari ini Ibu Gembala. Yang terakhir Ibu Keuangan, pertama ucapan syukur Rp208.000, persepuluhan Rp255.000, dana pembangunan Rp366.000, total keseluruhan Rp829.000. Ini adalah info keuangan minggu yang lalu. Info keuangan pada perayaan Jumat Agung. Pertama ucapan syukur Rp151.000, persepuluhan Rp1.020.000, dana pembangunan Rp279.000, total keseluruhan Rp2.450.000. Sekali lagi Rp1.450.000. Info terakhir Bapak Ibu, kita punya rencana mau ibadah pada perayaan Paskah bulan Mei, kalau nggak salah pertengahan bulan Mei. Jadi rencana akan kita adakan ibadah padang ini kalau bukan di Gunung Stoli Selatan atau di museum Bapak Ibu. Ini tergantung nanti dananya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, misalnya ada les negara minggu depan, kalau disampaikan kepada Bapak Ibu, ya silakan kita kasih berapa saja, mau 5.000, 10.000, yang penting pada perayaan Paskah bisa kita laksanakan. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Demikian saja pengumuman Bapak Ibu. Kalau ada tambahan Pak, baca. Kemudian ada belajar Bapak Ibu, itu nih Bapak ya. Ada mie dari kue, ini adalah kue dari pendeta muda.
Jadi kue ini adalah kue panjang umur yang membelinya Bapak Ibu. Karena setiap yang dia buat adalah kue dan mie yang panjang umur. Jadi jangan sia-sia Bapak Ibu, silakan beli banyak-banyak. Demikian saja. Salam. Terima kasih buat informasi yang kita sebutkan. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita. Kusanjung kau di tempat ini. Kusanjung kau di tempat ini. Yesus Kristus, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan bagi kami selain kami memberi hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sangat bersuka cita kalau kami boleh bersama-sama beribadah, kalau kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami tidak tahu kapan waktu akan tiba bagi kami, di mana kami sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan, di mana kami sudah tidak bisa lagi membuka mulut kami. Tetapi pada saat ini, ketika kesempatan itu ada ya Tuhan, kami mau Tuhan memberikan seluruh hidup kami ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan bahkan untuk beria-ria bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu benar-benar hidup di dalam kami. Dan kami mau menghidupinya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan kami boleh menyatakan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga orang di luar sana bisa melihat bagaimana Yesus hidup di dalam kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan.
Saat ini juga Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Ibu Ina Friska, Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati. Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Di dalam melayani Engkau. Bahkan di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Biarlah itu boleh dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Bahkan di sisa hidup yang Tuhan masih berikan kepadanya. Biarlah dia pakai Tuhan Yesus Kristus untuk lebih lagi melayani Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Di tengah-tengah keluarganya saat ini. Secara khusus untuk orang tua kami Bapak Ahmad Friska Tuhan. Kami katakan Tuhan Engkau baik dalam setiap keadaan. Kalau saat ini dia terbaring sakit. Bahkan kalau saat ini dia tidak seperti dulu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana. Bahwa Tuhan punya agenda atas hidup Bapak Ahmad Friska. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau sedang mengerjakan hal yang luar biasa di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang melakukan hal yang ajaib. Di mana melalui hidup keluarga ini. Melalui hidup Bapak Ahmad Friska. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu. Sehingga ini bisa menjadi satu pembuktian. Bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Yesus tidak meninggalkan Bapak Ahmad Friska. Bahkan di dalam kelemahan tubuhnya saat ini. Bahwa di dalam sakitnya saat ini. Tuhan menyatakan kuasa Tuhan yang begitu ajaib dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau telah menjawab doa kami. Sehingga Bapak Ahmad Friska boleh berbicara. Beberapa hari suaranya tidak keluar ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami tidak tahu apa yang sakit. Bahkan apa yang dia mau. Tetapi tadi malam Tuhan Engkau sudah menyatakan mujizat-Mu sehingga suaranya boleh keluar. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui suaranya yang sudah keluar Tuhan. Dia semakin lebih lagi memuji nama Tuhan. Bahkan dia boleh perkatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan satu hal kami memohon kepadamu Yesus. Biarlah Engkau semakin menyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Urat-urat sarafnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah lemah saat ini. Tapi kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pasti dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Pasti normal kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan akan menjamah, akan menguatkan, dan akan memulihkan kembali keadaannya. Saraf-saraf otaknya akan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan bahkan sarafnya mulai dari otak akan sampai ke ujung kakinya. Pasti Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ahmad Friska akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyakitnya tidak akan membuat dia mundur untuk menyembah Engkau. Penyakitnya tidak akan membuat semangatnya mundur di dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah di dalam kelemahan tubuhnya saat ini Tuhan, kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau hari ini Tuhan berencana akan pulang, Bapak kami berdoa, biarlah hari-harinya Tuhan di rumah ini Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berperkara. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ahmad Friska pasti bisa berjalan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Karena itu yang akan mempercepat dia boleh pulih Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Yesus Kristus. Dan Engkau berikan kekuatan kepada Ibu Ina Friska untuk merawat ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperhatikan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya itu Ibu Ina Friska tidak sakit. Dia tetap sehat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan penyakitnya Tuhan yang sudah ada di dalam tubuhnya saat ini juga kami cabut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada beberapa jemaat Tuhan juga yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapak supaya juga Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya juga Engkau sembuhkan mereka. Tuhan jamah mereka Tuhan oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat-Mu Tuhan boleh diangkat, boleh disembuhkan di dalam nama Yesus.
Bahkan penyakit di dalam tubuh anak-anak kami yang masih sangat kecil, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga anak-anak kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh bertumbuh dengan sehat, mereka boleh bertumbuh dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan akan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh semakin lebih mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, semakin lebih lagi rindu di dalam Tuhan. Dan bahkan jemaat Tuhan yang melayani Engkau, para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan, dan biarlah boleh roh mereka semakin hari semakin menyala-nyala di dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan hati kami untuk membangun rumah Tuhan. Bapak, kalau kami boleh melihat keadaan kami, bahwa sangat mustahil sekali kami boleh membangun gereja-Mu, tetapi kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang ajaib, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami percaya Tuhan, bahwa gereja-Mu yang saat ini sudah berdiri, pasti akan selesai pada waktunya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan biaya-biaya yang kami perlukan Tuhan untuk menyelesaikan gereja-Mu Tuhan, pasti dicukupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana kami mengadakan ibadah padang pada bulan Mei yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memberkati rencana ini. Biaya bahkan tempat yang akan kami kunjungi nantinya untuk menjadi tempat ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tunjukkan di mana tempat yang tepat untuk kami boleh bersama-sama beribadah nantinya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah cuaca yang baik juga Tuhan sediakan pada saat itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biarlah kami juga boleh bersuka cita Tuhan, menyambut ibadah padang nantinya akan kami laksanakan Tuhan di bulan Mei yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan gembala sidang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati. Dan Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami ya Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Yesus Kristus, inilah kami saat ini. Dan sebelum kami pulang, kami mau sediakan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, saya nampaknya berdiri. Mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.